Welcome to my channel menyenangkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube kami. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh sebab itu kita berdoa dengan doa magnetis. Wahabli ya wahabu ilman wa hikmatan walir rizki ya razzaqu kulli musahilan wa bil khairi ya fattahu fattah wa bil huda wa bil ilmi ya ali kulli mufaddilan. Baiklah teman-teman, materi kali ini yang kita akan bahas adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu menerangkan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini, mari kita buka kelas ini dengan tepuk 5S. Saya hitung mundur dari 3. 3, 2, 1. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Adapun para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25, dan di antara nabi dan rasul ini ada yang diberikan kitab, di antaranya 5 rasul ulul azmi. Selain kitab, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi, yang berisi tentang zikir, nasihat-nasihat, dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nabi dan rasul yang mendapatkan suhuf, di antaranya adalah yang pertama, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan 10 suhuf. Kemudian Nabi Idris alaihissalam mendapatkan 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 10 suhuf. Nabi Sis alaihissalam mendapatkan 50 suhuf. Sekarang kita berbicara tentang kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur, di mana kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga adalah kitab Injil, di mana kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar yang baru atau kabar gembira. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran, sekaligus penyempurna dan terjaga keasliannya. Al-Quran
diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, mendatangi Rasulullah SAW yang sedang bertahanus di Gua Hira. Kemudian menurunkan ayat yang pertama surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Kemudian Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selesai.